Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Comel. Jadi hari ini kita mau ngapain? Jadi aku hari ini mau membahas dan mengomentari suatu modul tentang ruang dimensi 3 yang ada di dalamnya membahas tentang suatu garis di dalam ruang dimensi 3. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, baiklah, inilah modul yang akan kita bahas dan komentari, yaitu modul tentang ruang dimensi 3 Matematika 1B untuk SMA kelas 10 semester 2 ruang dimensi 3 yang disusun oleh Nisaul Istiqomah ya. Nah, baiklah. Langsung saja kita menuju materinya yang mau kita bahas, yaitu sudut antara dua garis di dalam ruang dimensi 3. Nah, menentukan sudut dalam ruang dimensi 3, yaitu sudut antara garis dan garis atau sudut antara dua buah garis. Masih ingatkah dengan materi sebelumnya tentang kedudukan antara garis dengan garis? Nah, jadi pada materi sebelumnya bahwa kedudukan antara dua garis itu ada 4 macam, yaitu yang pertama, dua garis saling berimpit, dua garis saling berpotongan, dua garis saling bersilangan, dan dua garis saling sejajar. Setelah Anda mengingatnya, sekarang kita pelajari tentang menentukan sudut antara dua garis tersebut. Nah, berapa besar sudut dan bagaimana cara mencarinya? Mungkin kita langsung menuju soalnya saja. Ini dia contoh soalnya. Kita baca ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm, tentukan besar sudut antara A. rusuk AH dan rusuk BF, B. rusuk DE dan rusuk BG. Nah, di sini gambarnya. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, kita sudah harus bisa membuat gambarnya ya. Membuat gambarnya dan letak dari titik-titiknya dari A, B, C, D, E, F, G, H. Itu jangan sampai salah peletakannya. Selain kita menyelesaikan, ayo kita mengingat lagi materi sebelumnya. Nah, kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Yang pertama, besar sudut antara AH dan BF. Rusuk AH dan BF merupakan dua rusuk yang saling bersilangan. Coba kita lihat lagi. AH dan BF. Oke, ya ini AH sebelah kiri ya, BF. Bersilangan, benar, bersilangan. Terus rusuk mana saja yang sejajar dengan rusuk BF tetapi berpotongan dengan AH? Yang sejajar dengan BF dan berpotongan dengan AH. Berarti yang sejajar dengan BF itu adalah AE ya. AE itu dia langsung berpotongan dengan garis AH. Nah, itu yang kedua. Terus sudut antara garis AH dan garis BF adalah sudut antara garis AH dan garis AE, yaitu 45 derajat. Karena ada dua garis sejajar, yaitu BF dan AE. Oke. Jadi katanya sudut antara AH dan BF itu sama dengan sudut antara AH dan AE tadi, yaitu 45 derajat. Oke. Kalau yang B bagaimana? Besar sudut antara DE dan BG. DE. Oke, bersilang ya, DE dan BG. Oke, DE dan BG. Nah, di situ ini bersilangan juga. Rusuk DE dan BG merupakan dua rusuk yang saling bersilangan. Ya, benar. Terus rusuk mana saja yang sejajar dengan rusuk DE tetapi berpotongan dengan BG? Nah, yang sejajar dengan DE
Oh, yang bersilangan dengan DE ya tadi ya. Sejajar rusuk DE berpotongan dengan BG. Oh ya, yang berpotongan dengan BG tapi sejajar DE berarti CF ya, CF. Jadi CF itu sejajar dengan DE, dia langsung berpotongan dengan BG. Nah, itu. Nah, sudut antara garis DE dan garis BG adalah sudut antara garis CF dan BG yang itu tadi, yang itu sama dengan 90 derajat. Nah, karena ada dua rusuk yang berpotongan tegak lurus yaitu CF dan BG. Kesimpulannya, sudut yang dibentuk oleh dua garis yang sejajar dan garis yang berimpit adalah 0 derajat. Yang kedua, sudut antara dua garis yang berpotongan merupakan sudut yang berada di titik potong antara dua garis itu dan sinar garisnya sebagai kaki sudut. Yang ketiga, sudut antara dua garis bersilangan, misalkan G dan H bersilangan, merupakan sudut yang berada di titik potong antara garis G dengan garis K, yang garis K sejajar dengan garis H dan garis H bersilangan dengan garis G. Baiklah, mungkin saya selanjutnya akan mengomentari bagaimana isi pembahasan dari penjelasan tadi. Yang pertama saya ingin mengomentari tadi menurut saya pada penyelesaian soal yang ini A dan B, nah itu di sini tidak diberikan keterangan bagaimana cara mendapatkan sudut pada soal nomor 1 dan nomor 2, karena di situ dia langsung sudut A langsung yang nomor 1 langsung 45 derajat, yang kedua langsung 90 derajat. Seharusnya ada keterangan di situ supaya siswa paham maksudnya kenapa bisa 45 derajat dan mengapa bisa 90 derajat. Oke, baiklah, saya akan jelaskan yang pertama yang A. Nah, mengapa dia 45 derajat? Kita lihat sudut antara AH dan AE. AH dan AE. Nah, kita lihat sudut AH dan AE ya. Garis AH dan AE dia berada pada suatu sisi pada bangun ruang kubus ya, pada bangun ruang kubus, di mana yang kita ketahui sisi pada suatu kubus itu merupakan persegi. Nah, jadi dia tadi sudut antara garis AE dan AH. Nah, jadi dia berada pada bangun datar persegi itu ya. Dia berada pada bangun datar persegi yang mana AH itu merupakan garis diagonalnya dan AE itu merupakan sisinya. Yang kita tahu, suatu persegi itu mempunyai empat sisi dan 4 titik sudut, yang mana keempat-empatnya merupakan sama besar ya. Jadi 360 derajat dibagi 4 itu sama dengan 90 derajat. Nah, ketika garis diagonal pada suatu persegi itu pasti akan membagi sudutnya menjadi 2 sudut sama besar. Jadi ketika dia dibagi oleh garis diagonal, maka sudutnya akan terbagi menjadi 2 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat dibagi 2 sehingga dapatlah 45 derajat. Ya, seharusnya adalah penjelasan sedikit supaya tidak langsung gitu. Begitu juga pada contoh yang nomor 2, yang B. Tadi di sini sudut antara garis DE dan BG ya, atau sudut antara garis CF dan BG itu 90 derajat. Sudut CF dan BG kita lihat di sini CF, oke, yang ini BG. Nah, dia sudut CF dan BG. Nah, dia tadi terletak juga pada bangun datar, pada persegi ya, bangun datar persegi karena dia balok. Maka dia pasti persegi. Dan sudut CF dan BG itu sama-sama merupakan sudut garis CF dan BG itu sama-sama merupakan garis diagonal dari persegi tersebut. Nah, sehingga ketika dia berpotongan, garis diagonal itu berpotongan, maka juga akan membagi 4 daerah yang sama besar, yang mana sudut-sudutnya juga terbagi menjadi 4 sudut yang sama besar, sehingga 360 dibagi 4
menjadi 90 derajat. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk yang penyelesaian soalnya. Terus saya juga akan mengomentari mengenai kesimpulannya. Yang pertama, sudut yang dibentuk oleh dua buah garis yang sejajar dan garis yang berimpit adalah 0 derajat. Nah, jadi kalau misalkan dia berimpit dan sejajar, dia 0 udah, nggak bisa bernilai selain 0. Nah, tapi ketika dia bersilangan atau dia berpotongan, maka sudutnya pasti tidak sama dengan 0 ya. Bisa itu negatif atau positif, yang pasti dia tidak sama dengan 0 karena dia tidak sejajar ya. Terus dan tidak berimpit. Terus yang nomor 2, sudut antara dua garis yang berpotongan merupakan sudut yang berada di titik potong antara dua garis itu dan sinar garisnya sebagai kaki sudut. Nah, mungkin beberapa siswa yang tidak paham apa itu sinar garis ya. Sinar garis itu kayak perpanjangan dari suatu garis. Misalkan ada garis yang bersilangan tadi, tapi garis yang bersilangan tadi misal ini. Nah, kayak AE dan AH. Nah, itu kan garis perpotongannya di A ya, disitulah sudutnya. Nah, tapi ketika AE itu diperpanjang ke bawah dan AH itu diperpanjang ke bawah juga, maka itulah kaki sudut atau apa tadi, sinar dari garis AE dan garis AH. Itu sinarnya tuh perpanjangannya ya. Nah, terus yang nomor 3, sudut antara dua garis bersilangan, misalkan G dan H bersilangan, merupakan sudut yang berada di titik potong antara garis G dengan garis K, yang garis K sejajar dengan garis H dan garis H bersilangan dengan garis G. Nah, ini menurut saya penjelasan ini memerlukan suatu ilustrasi gambar, karena kalau cuma bahasanya seperti ini itu akan sulit untuk dipahami oleh siswa. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan kata-kata seperti ini, itu harus kita sertakan dengan gambar. Misalkan kayak gambar ini ya, pun juga ini ada K itu kan, kalau di sini tidak ada K. Misalkan kayak garis CF dan garis AH. Nah, dia itu bersilangan, tapi namanya bersilangan, dia tidak menyentuh ya, atau tidak berdempet. Nah, jadi dia tuh kayak jauh berjarak gitu, tapi dia tuh bersilangan, atau maksudnya dia tidak sejajar, maka dia akan bersilangan. Jadi penjelasannya tuh maksudnya ketika CF tadi dengan AH bersilangan, maka akan mengakibatkan juga BG ya. Garis yang sejajar dengan AH kan BG, dia juga akan bersilangan dengan FC. Nah, maka itu aja, kita cari garis yang sejajar dengan HA yang dia berdempet atau berpotongan langsung dengan CF. Jadi itu maksudnya. Oke, demikianlah pembahasan dan komentar saya mengenai materi suatu sudut yang diapit oleh dua buah garis yang berada dalam ruang dimensi 3 yang ada pada modul tersebut. Saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekhilafan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dan saya berterima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Saya mohon undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.